Untuk berdiri ya Bapak Ibu, biar lebih leluasa, kiri kanan tengah bisa dapat semuanya. Mohon izin ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Moderator, kebetulan saya namanya panjang tapi panggilannya pendek gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Stefanus. Biasa dipanggilnya Nila. Kebetulan saya di bagian jabatan fungsional Bapak Ibu, sekretariat fungsional Prakom di BPS. Kebetulan kami BPS adalah instansi pembina untuk jabatan fungsional Prakom, dan saya ditempatkannya di jabatan fungsional. Mohon izin untuk yang materi pertama, kita akan berkenalan dengan peraturan yang terbaru yang mengatur tentang jabatan fungsional perangkat komputer, yaitu Permen-PAN RB nomor 32 dan peraturan BPS nomor 2 tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sudah pernah baca ataupun sekilas info sudah mengetahui tentang peraturan terbaru yang mengatur tentang fungsional Prakom. Untuk materi ini nanti saya tinggalkan, jadi kalau misalkan Bapak Ibu berkenan untuk mengcopy, silahkan nanti ke panitia ya untuk copy filenya. Jadi pertama kita lihat dulu dasar hukumnya Bapak Ibu. Dasar hukumnya yang mengatur tentang JA Prakom ini awalnya adalah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di situ kan mengatur salah satunya tentang jabatan fungsional. Kemudian dijabarkan di PP 11 2017, kemudian dirubah di PP 17 tahun 2020. Di situ mengatur bahwa untuk pengangkatan pertama di jabatan fungsional perangkat komputer tidak perlu ada uji kompetensi, bisa langsung dilantik oleh bagian kepegawaian. Kemudian dijabarkan lagi di Permen 13 tahun 2019. Untuk yang Permen 13 ini mengatur secara keseluruhan semua jabatan fungsional. Kemudian peraturan yang khusus mengatur tentang fungsional perangkat komputer adalah di Permen 32 tahun 2020. Jadi perangkat komputer ini dari sekitar 250 jabatan fungsional termasuk 100 jabatan fungsional yang sudah mengikuti aturan Permen 13. Jadi di aturan yang baru ini akan banyak sekali terjadi perubahan dari aturan yang sebelumnya. Kalau aturan sebelumnya kan kita masih pakai Kemenpan 66 tahun 2003. Nah ini akan banyak sekali perubahannya. Mudah-mudahan informasinya sudah sampai ke Bapak Ibu ya sebelum acara GIPTEK ini dilaksanakan. Kemudian dari Permen 32, kami sebagai badan instansi pembina Prakom ada kewajiban untuk mengeluarkan petunjuk teknis yang terkait dengan jabatan fungsional perangkat komputer. Yang sudah kami keluarkan, yang sudah BPS keluarkan adalah Perban nomor 2 tahun 2021, yaitu tentang petunjuk teknis penilaian. Jadi di Perban 2 ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di Perban ada penjelasan rinci tentang setiap butir kegiatan. Jadi dari 400 butir kegiatan itu dijelaskan secara rinci per butir-butirnya. Deskripsinya apa, angka kreditnya berapa, seperti butir fiksi apa, nanti dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Ika. Mbak Ika beliau adalah perangkat komputer muda yang nanti akan menjelaskan terkait teknisnya butir-butir kegiatan. Ya, karena untuk mengejar waktu mungkin semuanya nggak dibacain, intinya saja yang perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian perangkat komputer ini juga mungkin sudah jelas bahwa Bapak Ibu sebagai fungsional perangkat komputer pagarnya sudah jelas kegiatan-kegiatan yang bisa dinilaikan. Kalau yang dikerjakan kan mungkin banyak ya sesuai perintah atasan, tetapi yang bisa dinilaikan dalam jabatan fungsional perangkat komputer adalah yang terkait dengan kegiatan yang berbasis TI. Seperti itu. Jadi nanti pada waktu pengusulan yang bisa dinilai oleh tim penilai adalah kegiatan yang terkait dengan TI. Kemudian untuk jenjang kategorinya pun juga ada dua, ada keterampilan dan keahlian. Yang membedakan dua jenjang ini adalah dari sisi pendidikannya. Jadi kalau Bapak Ibu pendidikan diploma masuknya ke jenjang keterampilan, kalau untuk sarjana ke atas masuk ke jenjang keahlian. Kemudian ini yang terbaru Bapak Ibu untuk angka kredit fungsional perangkat komputer. Jadi untuk angka kreditnya, ini contohnya kita di keterampilan dulu. Di keterampilan ada jabatan fungsional terampil, mahir dan penyelia. Kemudian di terampil ada untuk golongan 2C 2D, mahir 3A 3B, penyelia 3C 3D. Kemudian angka kreditnya
Nah, untuk yang berkotak kuning ini adalah angka kredit untuk orde lama gitu ya. Kalau kita masih pakai era lama sebelum Permen 32, yang kita capai, yang harus kita capai untuk bisa naik pangkat, untuk bisa naik jabatan adalah angka kredit ini. Jadi misalkan saya dari 3A mahir mau ke 3B, angka kredit kumulatif yang harus saya peroleh adalah 150. Ini era lama, seperti itu. Dengan lahirnya Permen 32, untuk penghitungan angka kreditnya nanti, Bapak Ibu, hanya yang diperhitungkan, yang dilihat adalah kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat atau naik jabatan. Jadi pendidikan nanti di PAK itu dikeluarkan, bukan tidak dihitung tetapi dikeluarkan. Jadi nanti PAK yang diterbitkan adalah PAK konversi. PAK konversi itu sedang mengeluarkan jenjang pendidikan. Angka kredit pendidikan tidak dimasukkan di PAK. Jadi nanti pada waktu pengusulan penilaian penghitungan angka kredit untuk naik pangkat atau naik jabatan, yang dilihat adalah angka kredit ini. Jadi kalau misalkan saya dari 2C ke 2D, perlu angka kredit 20. Kemudian misalkan saya dari 2D ke 3A, perlu angka kredit 20. Itu kalau kita untuk naik pangkat. Tapi nanti yang dilihat adalah angka kredit untuk kenaikan jabatan. Karena di aturan baru, setiap nanti kenaikan jabatan, angka kreditnya akan kembali ke 0. Jadi tidak ada nabung angka kredit setiap kita naik jabatan. Ini peraturan baru Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di 2D kita naik bisa dapat kalau pakai lama ya 120 misalkan. Kalau kita masih mungkin masih ke bawah pakai aturan lama gitu ya, perhitungan lama 120, kita naik ke mahir, nanti di mahir itu angka kreditnya akan kembali ke 0. Jadi tidak ada lagi nabung-nabung angka kredit setiap naik jabatan. Kalau masih naik pangkat tapi masih dalam satu jabatan, masih bisa dipakai angka kreditnya. Tetapi kalau udah naik jabatan, beda jabatan, maka angka kreditnya akan kembali ke 0. Seperti itu. Jadi ini aturan sudah berlaku ya. Untuk kedepannya, jika Bapak Ibu sudah angka kreditnya bisa naik jabatan, angka kreditnya dimulai dari 0 seperti Pertamina. Semuanya kembali ke 0. Seperti itu. Jadi banyak banget peraturan terbaru Bapak Ibu yang di Permen 32 ini ya kalau dipikir-pikir sangat merugikan gitu ya. Salah satunya ini angka kredit kembali ke 0. Kemudian nanti ada pembahasan lain terkait peraturan-peraturan ini. Ya, yang di sini. Ya, itu sama terus ya Bu. Iya betul Pak. Nah untuk keahlian sepertinya sama saja Bapak Ibu. Untuk keahlian bedanya di sini kan ada pertama, muda, madya, dan utama. Nah untuk angka kreditnya pun sama. Jadi nanti yang dilihat adalah angka kredit kebutuhan untuk naik jabatan atau naik pangkatnya. Jadi nanti PAK kalau di sini di PUK Purworejo sudah ada tim penilainya ya. PAK sudah dikeluarkan oleh sekretariat tim penilai di sini. Jadi nanti untuk PAK-nya yang dikeluarkan adalah PAK konversinya. Jadi yang dilihat, yang diperhitungkan adalah setiap kebutuhan untuk naik pangkat atau naik jabatan, bukan pakai angka kredit kumulatifnya lagi. Seperti itu. Kemudian di sini untuk cakupan kegiatannya di Permen 32 sudah dibedakan kegiatan dibedakan antara kegiatan tugas jabatan dan kegiatan di luar tugas jabatan. Kegiatan tugas jabatan terdiri dari 3 unsur. Ini unsurnya sudah berubah Bapak Ibu dari unsur yang lama. Ada tata kelola dan tata laksana, ada infrastruktur dan sistem informasi multimedia. Kemudian pengembangan profesi dan penunjang itu dimasukkan di kegiatan tugas jabatan. Kenapa dibedakan? Karena nanti akan berpengaruh untuk penghitungan angka kreditnya. Bapak Ibu ada kewajiban untuk penghitungan, untuk pengusulan sudah pakai SKP. Kemudian nanti ada targetnya yang harus Bapak Ibu penuhi setiap tahun. Nah, angka kredit target minimal angka kredit itu harus diperoleh dari kegiatan tugas jabatan. Nah, ini kita bicara terkait target dan target angka kredit untuk setiap jabatan. Di peraturan yang baru, Bapak Ibu nanti di awal tahun sudah harus membuat SKP. Kalau nanti sudah sistem SKP ya, kalau sekarang kan masih transisi, masih diperbolehkan memakai
lupa. Tapi kalau periode nanti kemungkinan di awal tahun Bapak Ibu sudah harus menggunakan sistem SKP. Penilaian angka kredit sudah terintegrasi dengan SKP. Kemudian harus mengumpulkan target minimal angka kreditnya. Kalau dulu sebebas-bebasnya mau ngumpulin berapa, yang dikerja-kerjakan gitu ya, tidak ada aturan, tidak ada batasan, tidak ada kewajiban. Tetapi yang sekarang Bapak Ibu ada kewajiban setiap tahun target SKPT harus mengumpulkan angka kredit sesuai dengan jabatannya. Jadi kalau misalkan saya terakhir di SKP saya harus minimal ada 5 angka kredit, harus ada angka kreditnya sebanyak 5. Kemudian jika mahir dan pertama minimal angka kredit yang harus dikumpulkan dilampirkan di SKPT ya. Jadi kita masih tidak SKPT adalah sebanyak 12,5. Kemudian di penyelia dan muda sebanyak 25. Mahir utama nggak ada ya di sini ya. Kemudian ini adalah minimal targetnya. Kemudian untuk penilaian, kalau yang dulu misalkan Bapak Ibu mengusulkan usulan angka kredit, kemudian bukti fisiknya sesuai, akan dinilai berapapun yang Bapak Ibu usulkan dan dinilai oleh tim penilai. Tetapi dengan aturan yang baru ini ada batasan penilaiannya. Misalkan Bapak Ibu berkinerja tinggi, banyak angka kredit yang dikumpulkan, tetapi ada batasan. Sekarang penilaian hanya dinilai sebanyak sebesar 150% dari angka kredit minimal di jabatannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan terampil, maksimal yang bisa dinilai, angka kredit yang bisa diterima, yang bisa dinilai adalah 7,5. Kemudian untuk mahir dan pertama, maksimalnya yang bisa diterima adalah 18,75. Penyelia dan muda, maksimal yang bisa dinilai adalah 37,5. Ini adalah maksimal penilaian. Seperti itu. Untuk setiap periode. Jadi ini hitungan target setahun gitu ya. Target setahun minimal Bapak Ibu nanti di SKPT-nya harus ada melampirkan 5 angka kredit yang bisa dinilai nanti oleh tim penilai adalah sebanyak 7,5. Dan ini pun ada syaratnya. Pengembangan profesi dan penunjang bisa dinilai jika minimal angka kredit tugas jabatan ini sudah terpenuhi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu penunjangnya lebih dominan dibanding tugas jabatan akan dinilai kalau bukti fisiknya sesuai. Kalau yang sekarang tidak bisa. Jadi hanya bisa dinilai jika tugas jabatan Bapak Ibu di minimal setiap jenjangnya sudah terpenuhi. Jadi untuk pengembangan profesi dan penunjang termasuk pendidikan segala macam bisa dinilai jika minimal tugas jabatannya sudah terpenuhi. Begitu. Kemudian ini nanti penjelasan analisisnya oleh BK terkait bukti-bukti kegiatan. Kemudian penilaian angka kredit. Jadi di sini Bapak Ibu selain menilaikan bukti-bukti kegiatan di jenjang jabatannya, ada kesempatan untuk bisa menilaikan bukti-bukti kegiatan di atas, satu tingkat di atas dan satu tingkat di bawah. Jika misalkan saya mahir, tetapi dengan syarat masih dalam satu kategori yang sama. Terampil hanya bisa menilaikan bukti-bukti terampil, ahli hanya bisa menilaikan bukti-bukti ahli, jadi nggak bisa lintas kategori. Misalkan tadi kata Bapak adanya mahir, tetapi kegiatannya terampil, menilaikan kegiatan-kegiatan terampil tidak bisa. Gitu. Jadi nanti kalau lintas kategori tidak bisa dinilaikan. Kemudian untuk yang satu tingkat di atas ada proporsi penilaiannya. Hanya bisa dinilai sebesar 80%, jadi tidak dinilai 100%. Kalau untuk kegiatan di bawah masih bisa dinilai 100% proporsi angka kredit yang diterima. Kemudian ini pengangkatan di Permen 32 ada pengangkatan pertama, perpindahan dan promosi. Kalau pertama ini sesuai dengan surat edaran dari Menpan yang ada formasi prakom dan belum pernah naik pangkat bisa langsung dilantik oleh kepegawaiannya. Kalau misalkan nanti di PMK Purworejo ada CPNS baru, formasi prakom, tidak perlu uji kompetensi, tidak perlu rekomendasi dari instansi pembina, bisa langsung dilantik jika yang bersangkutan sudah PNS. Kepegawaiannya bisa langsung melantik, kemudian setelah dilantik baru pengusulan penilaian.
Ini untuk yang pengangkatan pertama. Kemudian pengangkatan perpindahan bagi yang sudah pernah naik pangkat atau misalkan Bapak Ibu dari prakom mau dari non prakom mau pindah ke prakom, ada kesempatannya melalui pengangkatan perpindahan. Di sini syaratnya harus uji kompetensi, kemudian pengusulan penilaian ya sejak di pangkat terakhirnya, karena jabatan mengikuti dari golongannya. Misalkan saya di 3C, maka jabatan yang dituju adalah jabatan muda. Itu kemudian penilaiannya bahannya sejak dari di pangkat 3C, mengikuti di pangkatnya. Usia maksimalnya juga ada. Kemudian di ini bagi Bapak Ibu yang misalkan sekarang di keterampilan punya ijazahnya harus TI seperti itu ya. Ijazahnya harus TI, bisa ahli jabatan ke perangkat komputer keahlian. Jadi syaratnya dari yang keterampilan mau ke keahlian, syaratnya ijazahnya sudah memiliki pendidikan sarjana TI. Gitu. Bisa ahli keahlian, syaratnya uji kompetensi dulu Bapak Ibu. Uji kompetensi pertama, kemudian ijazah tadi ya, kemudian ada formasinya juga. Angka kreditnya juga sudah memenuhi untuk bisa ahli jabatan. Promosi, kemudian lanjut ke penilaian. Jadi untuk yang penilaian sekarang seperti tadi yang sudah sedikit disinggung, bahwa penilaian berdasarkan pasal undang-undang ya. Jadi kita kan undang-undang ASN yang mengatur untuk semua ASN, bahwa penilaian kinerja di peraturan yang baru ini Bapak Ibu sudah sudah menggunakan SKP seperti itu, sudah menggunakan SKP. Kalau era lama PPK yang Bapak Ibu peroleh penilaian kinerja itu kan terpisah dari angka kredit yang diperoleh, tidak terintegrasi. Jadi misalkan penilaiannya baik, padahal angka kreditnya itu tidak terpenuhi untuk naik jabatan atau naik pangkat, atau proses naik pangkatnya itu tidak standar 4 tahun, lebih dari 4 tahun seperti itu ya. Angka kredit yang diperoleh itu misalkan tidak sesuai dengan targetnya. Itu kalau dulu kan tidak terintegrasi. PPK akan bernilai baik, tetapi padahal angka kreditnya minimal yang diperoleh. Nah, dengan sistem yang baru ini untuk penilaian angka kredit sudah terintegrasi. Jadi nanti Bapak Ibu menyusun SKP. Nah, kemudian di akhir tahun dinilai dulu oleh atasannya. Sebelum menentukan nilai, dinilai dulu oleh atasannya. Itu menjadi capaian SKP. Dari capaian SKP yang sudah dinilai oleh atasan, diteruskan ke tim penilai yang akan menjadi input bagi penetapan angka kredit. Seperti itu. Jadi terintegrasi maksudnya di sini SKP yang Bapak Ibu dinilai oleh atasan, dan dari yang dinilai atasan diteruskan ke tim penilai. Nah, dari tim penilai nanti akan menetapkan berapa besarnya angka kredit yang Bapak Ibu terima. Seperti itu. Kemudian pada waktu pengusulan masih sama, uji fisik, laporan, seperti itu masih sama. Cuma formatnya tidak lupa lagi, tetapi SKP yang terintegrasi. Kemudian untuk penilaian kinerja kan selain dari SKP Bapak Ibu yang sudah dinilai tadi, ada juga dari perilaku kerja. Jadi kan proporsinya kalau penilaian kan 60 dari SKP-nya, 40 dari perilaku kerja ya. Jadi masih ada andil dari perilaku kerja Bapak Ibu, dari kerjasama, kemudian dari kepatuhan segala macam itu ya, yang 6 poin kalau nggak salah di penilaian kinerja. Kemudian SKP mungkin nanti di sesi setelah ini kita akan lebih membahas terkait SKP. Secara umum aja SKP adalah kontrak kerja Bapak Ibu fungsional dengan atasannya. Dengan sistem SKP ini sebenarnya ada untungnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Stefanus, bahwa di awal tahun apa yang menjadi target Bapak Ibu itu sudah diketahui oleh atasan. Jadi atasan itu ada andil untuk membagi pekerjaan. Bapak Ibu kan ada target ya, target setiap tahun harus di awal tahun harus mengumpulkan sebanyak angka kredit sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi di SKP ini kan ada kontrak Bapak Ibu dengan atasan, seperti itu. Kemudian untuk penjelasan butir-butir kegiatannya nanti bisa dilihat di Permen 32-nya di jobis perganti nomor 2 juga
bisa dilihat berapa butir-butir kegiatan apa saja, kemudian berapa angka kreditnya dari setiap kegiatan tersebut. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini penjelasan rincinya bahwa setiap tahun Bapak Ibu menyusun SKP di awal tahun sebagai target kinerja. Jadi di target kinerja ini bisa dari target angka kreditnya, dari butir-butir kegiatannya, atau berasal dari tugas tambahan yang diberikan oleh atasan. Kemudian seperti tadi dinilai dulu oleh atasan, jadilah capaian SKP. Kemudian capaian SKP ini yang nanti akan dikirimkan ke tim penilai. Tim penilai melakukan penilaian, melakukan sidang, menetapkan angka kredit yang diterima maksimalnya adalah 150% dari target minimal per jenjang jabatannya. Kemudian dari sekretariat akan menetapkan angka kredit dan dikeluarkan PAK. Dan ada yang terbaru lagi bahwa PAK ini hanya diterbitkan jika angka kredit Bapak Ibu sudah mencukupi untuk naik pangkat atau naik jabatan. Kalau misalkan angka kreditnya belum cukup, nanti dikeluarkan misalkan dalam bentuk nota atau dalam bentuk laporan. Ini kami belum mengeluarkan formatnya, tapi bukan dalam bentuk PAK seperti itu. Jadi PAK itu hanya diterbitkan jika angka kreditnya sudah cukup untuk naik pangkat atau naik jabatan. Kemudian jadi karena kita masih transisi ya Bapak Ibu, transisi karena juknis penilaian juga akhirnya di tengah tahun 2021. Jadi untuk yang sekarang di BPS pun juga masih membebaskan, misalkan Bapak Ibu mau mengusulkan dalam bentuk format dupa atau SKP, kami masih menerima kalau yang di BPS ya, karena di sini sudah ada tim penilai sendiri, maka kebijakan diserahkan ke sekretariat tim penilai di Pemkab Purworejo. Nah, tetapi untuk butirnya sudah pakai butir yang baru. Kalau formatnya masih dibebaskan, tetapi butirnya sudah harus pakai butir kegiatan yang baru sesuai dengan Perban BPS nomor 2 tahun 2021. Nah, ini kalau kita pakai skema penilaian sesuai dengan Permen 32. Jadi di awal tahun Bapak Ibu menyusun SKPT target tadi yang harus melampirkan minimal angka kredit sesuai dengan jenjang jabatannya. Kemudian di semesteran atau di akhir tahun, kalau di kami melakukan penilaian sebanyak 2 kali rencananya, ada di semesteran. Jadi kami mengantisipasi bagi teman-teman yang mau naik pangkat di April. Jadi kalau menunggu di akhir tahun sayang ya, kasihan terlalu lama. Jadi kami mengantisipasi bagi teman-teman yang mau naik pangkat di April, di Oktober maksudnya. Jadi kami melakukan penilaian di Januari dan di bulan Juli rencananya. Kemudian dari SKPR yang sudah dinilai atasan dilakukan penilaian ke tim penilai dengan melampirkan SKPR-nya, kemudian laporan kegiatan dan bukti fisik. Jadi ini ada perbedaan juga dengan yang aturan lama. Kalau yang lama ada dupa, ada SPNK. Kalau yang terbaru ini ada SKP dan ada laporan kegiatan. Seperti apa formatnya nanti di sesi setelah ini kita bicara terkait bukti-bukti untuk penilaian. Kemudian tadi sidang dikeluarkan PAK untuk KP atau KJ. Ini pejabat yang menetapkan angka kredit karena di sini sudah ada penilai, sudah ditetapkan PAK. Jadi untuk yang terampil mahir pertama dan muda itu ditetapkan di sini, tetapi untuk yang madya dan penilaiannya wajib di BPS. Penilaian wajib di BPS. Kemudian untuk tim penilai ini sudah kita lewati ya, karena di sini sudah ada tim penilainya. Tim penilai, kemudian tata kerjanya sama seperti tadi juga. Ini jadwal rencana jadwal yang di BPS. Kalau di sini disesuaikan dengan kebijakan dari tim sekretariat Pemkab Purworejo. Kemudian ada lagi hasil kerja minimum. Jadi ini adalah yang harus Bapak Ibu penuhi juga untuk syarat kenaikan pangkat. Jadi untuk kenaikan pangkat itu dalam SKP yang Bapak Ibu usulkan wajib melampirkan minimal 3 butir kegiatan sesuai di jenjang jabatannya.
itu. Jadi ini untuk mengantisipasi misalkan terlalu banyak mengerjakan kegiatan-kegiatan yang di luar jenjang jabatannya. Misalkan di mahir terlalu banyak mengerjakan kegiatan di pertama di terampil atau misalkan di penyelia seperti itu. Syaratnya cuma sedikit, hanya tiga saja di butir kegiatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi kalau di terampil ada 3 kegiatan di terampil, kalau mahir ya ada 3 butir kegiatan di mahir. Ini digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat. Jadi ini untuk kenaikan pangkat, selain dari angka kreditnya sudah terpenuhi, kemudian hasil kerja minimalnya sudah terpenuhi, bisa terpenuhi untuk kenaikan pangkat. Jadi proses kenaikan pangkat tidak masih sama ya, cuma penambahannya ada hasil kerja minimal. Kemudian yang berbeda untuk kenaikan jabatan. Untuk kenaikan jabatan, selain angka kreditnya sudah terpenuhi, Bapak Ibu wajib mengikuti uji kompetensi. Ini wajib hukumnya, karena nanti di BKN biasanya ditanyain hasil sertifikat hukumnya mana, seperti itu. Wajib untuk yang naik jabatan ada sertifikat lulus uji kompetensi. Kemudian di sini untuk ada syarat angka kredit pengembangan profesi bagi yang mau naik ke penyelia. Dari mahir penyelia wajib ada 4 angka kredit pengembangan profesi. Dari muda ke madya ada 6 angka kredit pengembangan profesi. Kemudian dari madya ke ahli utama ada 12. Jadi ini syarat bagi yang mau naik jabatan. Kemudian di sini yang tadi informasi yang tadi bahwa Bapak Ibu bahwa kelebihan angka kredit itu hanya bisa dipakai dalam satu jenjang jabatan. Seperti itu. Jadi misalkan dari 3A ke 3B ini masih dalam jenjang yang sama. Pranata komputer ahli pertama. 3C, 3D adalah jabatan pranata komputer ahli muda. Bapak Ibu yang naik dari pertama ke muda, angka kreditnya nanti akan kembali ke 0. Jadi kelebihan angka kredit yang diperoleh pada waktu naik dari 3B ke 3C nanti tidak bisa digunakan pada saat Bapak Ibu sudah di muda. Ini berlaku untuk semua jenjang jabatan. Kenaikan jenjang jabatan, angka kreditnya akan kembali ke 0. Jadi kemudian ini sekilas tentang peraturan Badan Pusat Statistik. Jadi untuk Bapak Ibu yang kegiatannya sebelum Mei 2020 belum dinilaikan, masih bisa dinilaikan, tetapi menggunakan butir yang baru. Seperti itu. Jadi ini tidak menghilangkan kegiatan-kegiatan yang belum dinilaikan. Jadi masih bisa dinilaikan, tetapi menggunakan butir yang baru. Kemudian di sini juga ada pengembangan profesi. Nanti mungkin dari Mbak Ika. Di sini mungkin yang lebih perbedaannya yang drastis dibanding peraturan yang lama. Kalau ijazah dulu masuk di unsur utama, dinilai penuh. Misalkan saya dapat ijazah S2 dinilai 50, seperti itu. Kalau yang sekarang tidak, hanya dinilai 25% untuk kebutuhan naik pangkat. Jadi angka kredit ijazah ini berbeda bagi yang jabatannya pertama dan jabatan muda, karena kebutuhan untuk naik pangkatnya berbeda. Seperti itu. Jadi di ijazah hanya dinilai sebesar 25% dari kebutuhan untuk naik pangkat. Itu kemudian ada syaratnya harus terakreditasi minimal B dan diperhitungkan di pengembangan profesi. Kemudian kalau di luar TI diperhitungkan di unsur penunjang. Ini sekilas saja ini terkait kegiatan-kegiatan di pengembangan profesi. Kemudian ini juga ada unsur penunjang. Unsur penunjang pun juga ada batas maksimalnya, hanya bisa dinilai sebanyak 20% dari kebutuhan naik pangkatnya ya, hanya dinilai sebesar 20%. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara tim ini berlaku untuk semua kegiatan, tidak hanya untuk penulisan KTI aja, tetapi semua kegiatan yang dilaksanakan secara tim jika bisa dipisahkan antara penulisan utama sama pembantu, maka penilaiannya akan diproporsi. Tetapi jika tidak bisa dibedakan, maka akan dinilai
sama rata untuk semua yang mengerjakan. Baik, mudah-mudahan sudah cukup 30 menit ya Mbak, atau lebih? Oh belum sampai ya, tapi materinya sudah selesai Bapak Ibu untuk yang terkait administrasi. Mungkin kita perbanyak di diskusi dan tanya jawab ya. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator.